Oke, halo semuanya. Apa kabar? Cu, lur, ler, bro, sis, widih. Jadi kali ini Mimin bakalan merangkum Donghua series yang berjudul Shinju atau Core Sensei tahun 2020, menceritakan sekumpulan First Awakener Division atau orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural untuk mencegah rencana Lee Zunyan yang ingin menguasai kota Yun. Juntian terlibat dalam perselisihan itu. Mereka saling mempengaruhi. Yang satu ingin memecahkan misteri pengalaman hidup, sementara yang lain bertarung melawan Lee Zunyan. So, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya ler ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Di awal kita diperlihatkan oleh keluarga yang sedang merayakan ulang tahun seorang anak yang bernama Jiangxin. Ini adiknya yang bernama Nian Nian. Namun di luar ada sekumpulan orang yang bersenjata menuju ke rumah mereka. Dan jadi pria ini bernama Sun. Ini ayahnya yang bernama Lee Zunyan. Mereka membawa sang adik dan membakar rumah itu. Dan film pun dimulai. 10 tahun kemudian terlihat Nian Nian tertidur di salah satu ruangan. Di sana juga ada Sun dan beberapa orang. Jadi mereka ini sedang melakukan eksperimen genetik untuk meningkatkan kekuatan manusia. Sun menyuruh karyawannya untuk menyuntikkan dolomite energi. Ya kayak penambah kekuatan gitu lah cuy ya. Karyawannya menolak karena masih banyak data yang belum diselesaikan. Mendengar itu Sun pun mengeksekusinya. Sementara di luar terlihat ada dua anak buah. Kita sebut saja Haris dan Andreas. Mereka membicarakan soal eksperimen genetik. Jika berhasil, seseorang akan mendapatkan kekuatan super. Namun jika gagal, akan berakhir seperti orang yang mereka bawa sekarang. Di ruangan dengan terpaksa, karyawan satunya menyuntikkan energi itu. Terjadi ledakan. Dan terlihat Nian Nian sudah tersadar. Kemudian scene berpindah di mana para wartawan memberikan beberapa pertanyaan kepada Lee Zunyan. Jadi Zunyan ini adalah bos perusahaan Lee Corporation. Perusahaan mereka sedang melakukan penelitian tentang genetik manusia. Di sana kita diperkenalkan oleh wartawan yang bernama Yu Juntian. Dia menanyakan apakah benar perusahaan mereka terlibat dalam eksperimen itu. Namun Zunyan menyangkalnya. Dia bilang kalau itu hanyalah rumor. Perusahaan mereka menggunakan kekuatan teknologi untuk menciptakan masa depan yang cerah di kota Yun. Setelah itu kita diperkenalkan oleh bos di kantor mereka yang bernama Bos Yu dan seorang cewek yang bernama Sa Xiao. Jadi Bos Yu ini adalah orang tua Tian. Dia cukup marah karena Tian memberikan pertanyaan seperti itu kepada Zunyan. Dia tidak mau berurusan dengan orang seperti Zunyan. Di sisi lain ada seorang cewek yang sedang menonton berita tentang Zunyan. Dia bernama Cai Wei dan ini masternya yang bernama Chi Wu. Dia mematikan TV-nya dan melarang Cai Wei untuk mendengarkan tentang gosip. Tak lama muncul seorang pria yang bernama Yin Yang, kakak dari Cai Wei. Mereka pun pergi. Di sana Master menyalakan lagi televisinya dan kita diperlihatkan flashback. Ternyata Master dan Zunyan dulunya berteman. Namun setelah mendengar kalau Zunyan ingin melakukan eksperimen itu, terjadi perselisihan karena Master tidak menyetujuinya. Di saat itu juga Sun muncul. Dia menanyakan dua orang anak yang diasuh oleh Master. Mendengar itu Master langsung marah. Di sana Sun memperlihatkan subjek eksperimennya, yaitu Nian Nian. Terlihat Master mengenal Nian Nian. Terjadi pertarungan antara Master versus Sun. Dengan mudah Master memojokkan Sun, namun Sun langsung meminta bantuan Nian Nian.
Di sisi lain, Tian dan Xiao pergi ke salah satu bar yang bernama Paramount. Mereka berniat untuk mewawancarai Mei Yin, yaitu bos bar itu. Namun ketika ia mengambil beberapa foto, ada orang yang mencegatnya. Jadi inilah cewek yang bernama Mei Yin. Mei Yin membakar memori kameranya dan ia pun pergi. Di suatu tempat ada seorang pria yang melihat foto mereka 10 tahun yang lalu. Ia pun langsung mengendarai motornya dan berniat untuk pergi ke kota Yun. Jadi inilah sosok dari Jiangxin di awal video tadi. Di tempat lain, setelah mendengar ledakan yang cukup kuat, Yin Yang menyadari kalau Master dalam bahaya. Nian Nian dengan kekuatan esnya memberikan perlawanan kepada Master. Tak lama Yin Yang dan Cai Wei sampai, namun Master menutup jalannya dan menyuruh mereka untuk pergi. Dengan berat mereka meninggalkan Master. Gelang milik Cai Wei juga terjatuh. Di sana Sun langsung menyuruh Nian Nian untuk mengejarnya, karena mereka adalah subjek penelitian juga. Master langsung menghajar Sun. Dengan cepat ia lagi-lagi meminta bantuan. Yap. Lagi-lagi kita diperlihatkan flashback. Ternyata Master mengasuh anak-anak ini 10 tahun yang lalu. Master juga memberikan gelang kepada Nian Nian. Dia berharap mereka semua seperti orang tuanya yang membawa kedamaian dan keseimbangan kota Yun. Dan Master pun pamit untuk selamanya. Di luar, Nian Nian menemukan gelang Cai Wei yang terjatuh. Di depan bar ada salah satu wartawan yang mengatakan kalau orang di bengkel kota selatan meninggal dan ada hubungannya dengan First Awakener Division. Mendengar itu, Tian tertarik dan mengajak Xiao untuk datang ke lokasi. Namun di sana ia bertemu dengan Yin Yang dan Cai Wei. Melihat Cai Wei menangis, Tian curiga kalau Yin Yang adalah orang jahat. Dia menjelaskan kalau Cai Wei adalah adiknya dan mereka kesini untuk mencari seseorang. Tak lama mereka langsung disambut oleh Paman Jiu dan menyuruhnya masuk. Di laboratorium, Haris menanyakan soal Nian Nian yang baik-baik saja setelah dilakukan modifikasi berkali-kali. Andreas menjelaskan kalau ada beberapa orang di dunia ini yang terlahir sebagai First Awakener. Jadi hanya First Awakener yang bisa dimodifikasi untuk meningkatkan kekuatannya. Perusahaan masih mencari cara untuk ngebuff orang biasa. Di bengkel terlihat ada beberapa pasukan pertahanan. Ya kayak polisi keamanan gitu lah cuy ya, yang memeriksa tempat itu. Tian dan Xiao mencoba untuk menyusup ke dalam. Di dalam, ketua mereka yang bernama Yuan langsung mengetahui kalau ini adalah ulah First Awakener. Mereka membawa jasad Master dan pergi. Di sana Tian dan Xiao masuk. Tian juga menyadari kalau pembunuh dan orang yang meninggal adalah First Awakener karena bengkelnya sangat kacau. Dia beranggapan kalau pertarungannya sangat sengit. Tak lama ada langkah kaki. Mereka panik dan bersembunyi. Di Paramount, Paman Yu mengobrol dengan Mei. Ketika itu juga Yin Yang datang dan mengatakan kalau Cai Wei menghilang. Di bengkel, yap. Sun langsung menyergapnya yang membuat dia ditampar. Ternyata itu adalah Cai Wei. Cai Wei bilang kalau orang yang meninggal adalah masternya, orang yang mengasuh mereka sejak kecil. Di saat bersamaan lagi-lagi Sun muncul. Cai Wei langsung mengatakan kalau Sun adalah pembunuhnya. Sun bilang kalau dia selama ini mencari mereka dan menyuruh Nian Nian untuk menyerangnya. Untungnya Jiangxin menolongnya dan mereka berhasil kabur. Namun Xiao tertinggal. Nian Nian menyadari itu dan mau menghampirinya. Tapi Sun langsung menyuruhnya untuk mengejar mereka. Singkat cerita, Tian dan Cai Wei terjebak di jalan buntu. Seketika itu juga mereka berhasil ditemukan.
Namun untungnya Xin lagi-lagi menolong mereka. Sun langsung menyadari kalau Xin adalah keturunan Jiang karena dia memiliki kekuatan es. Nian Nian terus memberikan serangan. Di sana Tian sedikit kaget karena Xin mengenalnya, namun tak ada waktu untuk menjelaskannya. Sun mengatakan kalau adiknya Nian Nian sudah menjadi subjek eksperimen dan tidak mengingat apapun. Dia hanya menuruti perintahnya dan pertarungan terjadi. Xin langsung mengeluarkan naga bear-brandnya. Nian Nian juga tak mampu menghalau itu. Sun menyadari kalau musuhnya sangat kuat dan memutuskan untuk kabur. Xin juga langsung menghubungi petnya. Yap, motor aja bisa gerak sendiri loh cuk. Terjadi kejar-kejaran. Berbagai cara dilakukan untuk menghentikan Xin, namun tidak ada artinya. Sampai Nian Nian menembakkan peluru yang sudah dilapisi oleh kekuatan es. Xin kehilangan jejak mereka. Di sisi lain, Tian masih bertanya-tanya, kenapa Xin seorang First Awakener bisa mengenalnya. Dan di saat itu juga dia sadar kalau Cai Wei tertinggal. Namun di sana Xin kembali dan mengajak Tian ke suatu tempat. Ternyata mereka pergi ke Paramount. Semua tampak kaget sekaligus senang melihat Xin sudah kembali. Mereka juga mengenali Tian yang membuat dia lagi-lagi bertanya-tanya kenapa mereka mengenalnya. Padahal Tian tidak pernah bertemu mereka sebelumnya. Di dalam Paman Jiu menanyakan kenapa Tian bisa bersama Xin. Xin menjelaskan semuanya. Dia juga berpikiran kalau Tian dan Cai Wei masih belum mengetahui hal yang sebenarnya. Jadi mereka semua ini adalah saudara ya cuk ya, yang diasuh oleh Master Chiwu. Namun Tian dan Cai Wei tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Kemudian Mei mengatakan semuanya kalau mereka adalah First Awakener. Mereka tidak mau Tian terlibat dalam masalah ini karena akan membahayakan nyawanya. Mei berniat menutupi hal yang sebenarnya kepada Tian. Namun Xin berpikiran jika mereka terus-terusan bersembunyi, cepat atau lambat Zunyan akan mengalahkan mereka. Ketika mereka masuk ke ruangan lagi, Tian sudah tidak ada. Xin beranggapan karena Sun telah melihat dia menyelamatkan Tian dan Cai Wei, cepat atau lambat mereka juga akan mengetahui identitas Tian yang sebenarnya. Mei lagi-lagi dia tidak ingin Tian terlibat karena Tian adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia sudah menyuruh orang tua Tian keluar kota. Dan untuk masalah Nian Nian, dia sendirilah yang akan menyelidikinya. Di rumah ia sedikit panik dan langsung mencari Xia Xiao. Untungnya Xia Xiao baik-baik saja. Dia juga langsung dikurung oleh Bos Yu. Di sisi lain, Sun melaporkan kepada sang ayah soal kembalinya Jiang Xin. Zunyan bilang kalau ini bukanlah era First Awakener lagi. Namun dia tetap ingin menangkap semua First Awakener. Di rumah, Tian menanyakan semuanya. Hal yang dia ingat 10 tahun yang lalu hanyalah rumahnya yang kebakaran. Dan ketika dia terbangun, ada Bos Yu yang mengatakan kalau dia adalah ayahnya. Tapi semenjak kejadian kemarin, Tian mulai berpikiran kalau Bos Yu bukanlah ayah kandungnya. Karena perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bos Yu terlalu takut berurusan dengan perusahaan Li Corporation. Tian berpikiran seharusnya ayahnya adalah seorang pahlawan yang berani mengorbankan dirinya demi kedamaian. Di sana Bos Yu juga mengakui kalau dia bukanlah ayah kandung Tian. Masa lalu Tian sangat rumit dan berkaitan dengan banyak rahasia yang berbahaya. Namun, jika mereka sudah berhasil keluar dari kota Yun, dia akan menceritakan semuanya. Dan di saat itu juga, Sun lagi-lagi muncul.
Karena Tian tidak memiliki kekuatan apapun, dengan mudah Sun melawannya. Untungnya pet milik Xin datang. Bos Yu juga menyuruh Tian untuk pergi, namun Tian masih tak tega meninggalkannya. Bos terus memaksa dan Tian berhasil kabur. Tapi di luar lagi-lagi ada orang yang menghadangnya. Dia bernama Hong Fei, salah satu petinggi di perusahaan Li Corporation. Xin datang dan terjadi pertarungan. Petir versus es. Duel mereka cukup sengit. Sun juga datang. Melihat itu, Xin langsung kabur. Setelah itu di Paramount, Tian langsung menanyakan tentang Bos Yu. Namun Sun berhasil membawanya. Tian panik dan mau mendatangi perusahaan Li Corporation. Tapi Xin mencoba menenangkan dan mau memberitahu semuanya. Namun Tian langsung memukul Xin. Xin mengatakan kalau Tian adalah keturunan keluarga Jiang dan adik dari Xin itu sendiri. Dan kita akan melanjutkannya di part kedua. Zehahaha.